Rumah makan gaib. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Cerita ini terjadi ketika aku dan keluargaku melakukan perjalanan dari Jawa Barat menuju kampung halamanku yang ada di Jawa Timur. Dan tidak hanya aku, waktu itu semua anggota keluargaku benar-benar masuk dan makan di sebuah rumah makan, yang ternyata rumah makan tersebut adalah rumah makan gaib. Awalnya, sepertinya anak pertamaku telah menyadari jika rumah makan tersebut adalah rumah makan gaib. Namun, karena aku saja yang kurang peka dengan semua isyarat yang telah diberikan, akhirnya semuanya pun terjadi begitu saja. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu adalah hari libur panjang anakku setelah dia selesai melakukan ujian nasional. Aku yang memang sudah lama tidak berjumpa dengan ibuku, waktu itu hendak mengajak suamiku untuk mengunjungi orang tuaku yang ada di Jawa Timur. Mas, mumpung Dio, anak pertama, libur, ayo pulang ke Jawa Timur. Ucapku memulai obrolan di malam itu. Kapan? Ucap suamiku. Ya kamu bisanya kapan? Aku kangen banget sama ibu. Katanya Mbak Yuli juga melahirkan loh. Kan kita bisa sekalian menjenguk dia. Imbuhku. Iya, tapi aku atur jadwal dulu ya dek. Kerjaanku masih banyak. Mungkin minggu depan aku baru bisa. Tapi ya gak bisa lama-lama gimana? Terang suamiku dengan jelas. Iya mas. Tapi kira-kira kapan? Biar aku telepon ibuku. Siapa tahu beliau nitip sesuatu. Sahutku. Kalau kita berangkat Kamis malam gimana? Jadi nanti kita berangkatnya setelah aku pulang kerja. Terus Jumat dan Sabtu kita di sana. Dan Minggu malam kita balik ke sini. Kalau gitu kan Senin aku bisa kerja lagi. Terang suamiku. Iya wes mas, terserah kamu. Bukannya apa-apa. Kalau berangkatnya Kamis malam, aku tidak terlalu banyak cuti dek. Cutiku jadi cuma hari Jumat. Dan Sabtunya saja, kan Minggu aku memang libur. Imbuh suamiku sambil melihat kalender yang memang terpasang di dinding rumahku. Ya sudah, Kamis depan ya berarti. Terima kasih ya mas, sahutku sambil memeluk suamiku dari belakang. Dan akhirnya, aku dan suamiku pun sepakat untuk pulang ke Jawa Timur pada cerita setelah beberapa hari berlalu. Akhirnya hari yang kutunggu-tunggu itu pun telah tiba. Benar sekali. Hari itu adalah hari Kamis di mana aku hendak mengunjungi orang tuaku. Aku hanya memang sudah lama tidak bertemu. Waktu itu benar-benar menjadi sibuk mempersiapkan barang bawaanku yang nantinya akan kuberikan kepada orang tuaku. Aku kerja dulu ya dek. Kamu siapkan semuanya. Jangan lupa bawa baju-bajuku dan barang-barang Lila, anak kedua. Kasian, dia masih bayi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti sore pas aku pulang kerja, semuanya harus sudah siap agar kita bisa langsung berangkat. Ucap suamiku pagi itu sambil masuk dalam mobil dan pergi ke tempat kerjanya. Iya mas, jawabku dengan mulai mempersiapkan barang-barangku satu persatu. Waktu itu, tentu saja aku menyiapkan semua barang bawaanku dengan barang anakku yang saat itu masih balita. Dan tidak hanya itu, oleh-oleh buat orang tuaku yang memang sudah kusiapkan sebelumnya, saat itu tidak lupa juga kutata rapi agar ketika suamiku pulang, aku bisa langsung segera pergi. Hingga akhirnya, sore hari pun tiba. Sore itu sekitar pukul 5 sore. Suamiku pun pulang dari tempat kerjanya dan seketika memasukkan barang-barang yang memang sudah kupersiapkan sejak pagi. Mas,
Biar aku saja yang masukin semua barangnya. Kamu makan dulu dan istirahat. Nanti habis maghrib saja kita berangkat. Kamu biar gak terlalu capek. Nanti kamu nyetir jauh loh, ucapku. Sudah, gak apa-apa dek. Kamu urusin saja baju Lila. Mudah-mudahan dia nanti gak rewel, sahut suamiku dengan terus memasukkan semua barang bawaan satu persatu. Dan singkat cerita, setelah semua barang bawaanku sudah masuk ke dalam mobil, aku dan suamiku pun berangkat menuju rumah orang tuaku sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sepanjang perjalanan, tentu saja waktu kuhabiskan dengan mengobrol bersama suami. Hal itu memang sengaja kulakukan karena selain agar suamiku tidak cepat mengantuk, malam itu keadaan jalanan benar-benar sangatlah sepi. Dan tak terasa, waktu pun berlalu begitu saja. Pinggir jalanan yang awalnya masih terlihat padat dengan pemukiman penduduk, malam itu perlahan mulai sepi dengan tidak adanya rumah yang terlihat berdiri. Hingga akhirnya, setelah beberapa jam kemudian, malam itu pun aku sampai di kawasan hutan yang jauh dari keramaian. Malam itu, waktu di ponselku sudah menunjukkan pukul 00:45 dini hari. Keadaan jalanan yang sepi ditambah dengan tidak ada satupun lampu yang terlihat menerangi, membuat saat itu rasanya tidak akan pernah bisa kulupakan hingga saat ini. Mas, hati-hati ya, ucapku sambil melihat ke arah kanan dan kiri yang di situ yang kulihat hanyalah pepohonan. Namun untungnya setelah beberapa saat berjalan, malam itu aku tiba-tiba melihat dari kejauhan ada sebuah cahaya kuning kecil yang ketika kami semakin mendekatinya, ternyata sumber lampu redup tersebut adalah sebuah rumah makan yang sepertinya satu-satunya rumah makan yang ada di kawasan hutan tersebut. Mengetahui hal itu, suamiku yang sebelumnya diam, malam itu tiba-tiba mengajakku untuk mampir ke rumah makan tersebut karena aku pun tahu suamiku sejak pulang kerja tadi masih belum makan sama sekali. Kita makan dulu ya dek, aku lapar, ucap suamiku tiba-tiba dengan mulai meminggirkan mobilnya dan berhenti tepat di depan rumah makan. Dan setelah mobil berhenti di depan rumah makan, akhirnya aku dan keluargaku pun turun dari kendaraan dan mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah makan yang waktu itu memang ada beberapa pembeli yang terlihat duduk di kursi yang telah disediakan. Namun anehnya, waktu itu aku memang sempat sedikit bertanya-tanya karena meskipun banyak pembeli, tetapi aku sama sekali tidak melihat adanya kendaraan yang terparkir di depan rumah makan. Padahal nyatanya, perlu kalian tahu, rumah makan tersebut berada di tengah-tengah hutan yang letaknya lumayan jauh dari permukiman. Semua pembeli ini kesini naik apa ya? Kok gak ada motor atau mobil? Yang ada cuma mobilku. Masa mereka kesini jalan kaki? Kan di sini gak ada rumah, pikirku dalam hati sambil berjalan masuk ke dalam rumah makan. Namun anehnya, belum selesai aku memikirkan semua itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan anak pertamaku yang saat itu tiba-tiba menarik bajuku. "Ma," teriak Dio. "Ada apa nak?" sahutku sambil menoleh ke arah anakku yang saat itu berdiri tepat di sampingku. "Aku gak mau makan," ucap Dio. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut dan sedikit emosi. Karena waktu itu aku pun tahu jika Dio juga masih belum makan sejak dari tadi. "Loh, kok gak mau? Sudah, kamu harus makan. Soalnya nanti gak ada rumah makan lagi. Rumah nenek masih jauh, jangan bandel," ucapku sambil sesekali menoleh ke arah suamiku yang saat itu masih terlihat sibuk memilih menu makanan. "Kamu makan apa, Dik?" ucap suamiku. "Ayam goreng saja, Mas." "Oh iya,
Nih, si Dio gak mau makan katanya, imbuhku. Mendengar ucapanku, suamiku yang sebelumnya sibuk memilih menu makanan, waktu itu tiba-tiba berjalan menghampiri Dio dan mencoba membujuk Dio agar dia mau makan. Dio, kalau kamu gak makan, besok kamu pasti sakit. Kalau sakit, kamu gak bisa main sama Yuna. Katanya mau main sama Yuna. Kalau kamu mau makan, besok papa belikan mainan di rumah nenek. Layu suamiku. Namun anehnya, bukannya menurut. Malam itu anakku malah terlihat diam sambil sama sekali tidak menjawab perkataan dari suamiku. Kok tumben Dio jadi pendiam? Kan biasanya dia rewel dan suka banget ngomong. Pikirku dalam hati. Kamu kenapa sih nak? Sahutku. Dan lagi-lagi bukan jawab. Dia malah terlihat diam sambil berlindung di belakang tubuhku dengan tangannya yang juga meremas rok panjangku. Mau makan apa? Ucap ibu-ibu tua pemilik rumah makan tersebut di sela-sela aku dan suamiku yang masih terus membujuk Dio. Anu bu, ayam goreng 2 porsi dan teh hangatnya 2. Oh iya, nambah 1 porsi lagi ayamnya ya, tapi dibungkus saja. Sepertinya anak saya lagi gak mau makan. Terang suamiku sambil mendekati ibu-ibu tua pemilik warung. Dan anehnya, bukannya melayani dengan penuh ramah. Waktu itu ibu-ibu tua pemilik rumah makan malah terlihat datar dengan tidak sekalipun tersenyum terhadapku. Dan singkat cerita, setelah pesanan sudah kami ucapkan, akhirnya aku dan suamiku pun duduk di salah satu kursi yang memang telah disediakan. Waktu itu, sembari menunggu pesanan selesai dibuat, tentu saja aku lihat ke arah pembeli lain, yang malam itu semua pembeli tersebut benar-benar terlihat sangatlah aneh. Jadi, jangankan tertawa, berbicara saja waktu itu tidak ada yang terlihat. Hingga akhirnya, meskipun keadaan rumah makan tergolong ramai, akan tetapi rasanya benar-benar terasa sepi dengan tidak ada satupun orang yang terdengar mengeluarkan kata. Yang terdengar waktu itu hanya suara jangkrik ditambah dengan suara kipas angin yang terdengar terus-terusan berputar. Mengetahui hal itu, aku pun perlahan menarik baju suamiku sambil sedikit berbisik jika keadaan di dalam rumah makan tersebut sangatlah mencurigakan. Mas, rumah makan ini kok aneh ya? Semuanya pada diam, bisikku. Aneh gimana? Ya gitu dek, semua pada diam, kan ini sudah malam. Mungkin mereka sudah ngantuk, jawab suamiku dengan pelan. Dan setelah mendengar penuturan suamiku, aku pun akhirnya diam dengan mulai kembali menyelimuti bayiku yang waktu itu masih dalam keadaan tertidur. Namun anehnya, belum selesai aku menyelimuti bayiku, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara suamiku yang terlihat terkejut sambil mendangi ponselnya. Loh, dek, masa ini sudah jam 5 pagi? Ucap suamiku sambil menunjukkan ponsel ke arahku. Hah, yang benar, sahutku sambil ikut membuka ponselku. Malam itu aku benar-benar sangat terkejut karena malam itu waktu di ponselku benar-benar sudah menunjukkan pukul 05.00 pagi. Loh, kok sudah jam 5 pagi sih? Perasaan tadi masuk rumah makan ini masih tengah malam. Ucapku sambil terus mengotak-atik ponselku. Namun anehnya, belum selesai aku kebingungan, tiba-tiba ibu pemilik warung itu pun datang menghampiriku dengan membawa makanan yang memang sudah lama kami tunggu. Terima kasih bu, ucapku. Dan lagi-lagi, waktu itu ibu-ibu pemilik warung tersebut hanya diam dengan tidak sekalipun menjawab ucapanku. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tidak lagi memperdulikannya dan mulai mengajak suamiku untuk memakan makanan. Sudah mas, jangan dipikir dulu. Mungkin jam di ponselnya yang konslet. Kamu makan dulu ya. Ucapku sambil perlahan memberikan piring yang ada di depanku. Iyalah, makan dulu ah.
jawab suamiku dengan singkat. Tapi anehnya, ketika aku makan makanan yang memang sudah kupesan, aku kembali terkejut bukan main. Karena ternyata masakan yang ada di rumah makan tersebut rasanya sangatlah enak luar biasa. Merasakan hal itu, aku pun terus saja melahap makananku dengan sesekali terheran-heran dengan semua keadaan yang ada. Masakannya enak banget nih, pantesan rumah makan ini ramai, pikirku dalam hati. Dio, makan ya nak, enak loh. Kamu kenapa jadi diem saja? Tanyaku. Sudah dek, dia sudah kupesankan dibungkus. Nanti di mobil suapin saja dia. Kayaknya dia capek perjalanan tadi, sahut suamiku. Namun anehnya, belum selesai aku menghabiskan makananku. Tiba-tiba bayi kecilku terbangun dari tidurnya dan seketika menangis begitu saja. Dan tidak hanya itu, tangisan bayiku waktu itu juga tiba-tiba histeris dengan aku yang sama sekali tidak tahu apa penyebabnya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika menenangkan sebisanya sambil berdiri dan mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya hingga akhirnya setelah mengetahui semua itu, suamiku pun terlihat mempercepat memakan makanannya dan mulai mengambil bayiku dan digendongnya. Udah, sini. Biar aku yang tanganin. Kamu selesain makannya, biar aku bawa Lila keluar dulu. Biar ku tenangkan di mobil saja. Di sini takutnya ganggu orang lain. Ucap suamiku dengan seketika berdiri dan keluar dari rumah makan tersebut sambil menggendong bayiku. Dan setelah suamiku pergi, tentu saja waktu itu aku di dalam rumah makan tersebut hanya bersama Dio, yang waktu itu masih saja diam dengan tetap tidak mengeluarkan sepatah kata. Di situ, aku terus menghabiskan makananku yang tersisa hanya setengah saja. Dan tidak hanya itu, aku juga sesekali melihat ke arah lain yang anehnya mereka terus saja memakan makanan yang ada di depan tanpa terlihat berhenti. Dari tadi kok gak selesai-selesai sih orang-orang ini kalau makan, pikirku dalam hati. Lampu di rumah makan tersebut masih menggunakan lampu kuning dengan cahaya lampu yang memang menyala tidak terlalu terang. Di dalam rumah makan, terdapat sekitar 8 meja panjang, yang setiap meja terdapat buah-buahan lengkap dengan beberapa makanan ringan dan gorengan. Dan tidak hanya itu, keadaan rumah makan tersebut bisa dikatakan sangat bersih meskipun letaknya di tengah hutan. Hingga akhirnya, setelah aku memandangi bagian dalam rumah makan sambil mengunyah makananku, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya kalender yang saat itu masih menunjukkan tahun 2000, yang tandanya kalender tersebut tertinggal 10 tahun yang lalu. Kalendernya kok masih tahun 2000 sih? Apa memang sengaja gak diganti? Pikirku. Dan anehnya, belum selesai aku memikirkan semua itu, aku pun tiba-tiba kembali dikagetkan dengan semua tarikan anak pertamaku, yang saat itu terlihat kembali menarik bajuku. Ma, ayo pergi, rintih anakku. Mama belum selesai makan kok ngajak pergi, sahutku. Dan tanpa menjawab perkataanku, tiba-tiba anakku terlihat berdiri dan pergi keluar sambil sedikit berlari seperti anak yang sedang ketakutan. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba bersikap biasa saja karena aku pikir dia waktu itu sedang menuju ke arah mobil yang ku tahu di situ masih ada suamiku yang sedang menenangkan bayi kecilku. Dan singkat cerita, setelah aku selesai menghabiskan semua makananku, aku pun seketika menuju ke arah kasir. Sambil kembali melihat ke arah beberapa pembeli lain yang masih saja terus memakan makanannya. Sesampainya di kasir, tentu saja aku pun menanyakan harga dari semua makanan yang sudah aku pesan. Berapa semuanya, Bu? Lalapan ayam 3, 2 dimakan di sini dan 1 dibungkus. Minumnya 2 dan kerupuknya saya tadi ambil 5 biji. Ucapku. 15.000.
Ucap ibu-ibu tersebut singkat sambil menyerahkan bungkusan ayam goreng yang memang sudah kupesan sebelumnya. Hah? 15.000? Apa gak salah, Bu? Kok murah banget? Sahutku terheran-heran. Namun anehnya, bukannya menjawab, ibu-ibu tua tersebut terlihat hanya diam dengan terus menatap wajahku. Dan karena kurasa ibu-ibu tua tersebut terlihat sangat serius, akhirnya tanpa banyak tanya lagi aku pun langsung membayarnya dan langsung berjalan pergi meninggalkan rumah makan. Waduh, kok aneh banget sih rumah makan ini? Pikirku dalam hati sambil terus melangkahkan kaki untuk keluar. Dan sesampainya aku di luar rumah, aku pun seketika menghampiri suamiku yang saat itu masih berusaha menenangkan bayiku yang masih saja menangis terseduh-seduh. Lila, kok tumben ya Dik? Dia nangis terus loh, gak diem sama sekali. Ucap suamiku. Iya Mas, kenapa ya? Sahutku dengan tanganku yang mengambil bayiku dari gendongan suamiku. Namun anehnya, belum selesai aku kebingungan dengan keadaan bayiku. Dio yang sebelumnya hanya diam, waktu itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh sembari mengajak aku dan suamiku untuk segera pergi dari tempat itu. Mama, Papa, ayo pergi. Ucap Dio mengagetkanku. Kenapa kamu kok nangis? Kamu sudah besar loh, sudah kelas 6 SD. Kok masih nangis? Sahut suamiku. Ayo pergi Pak, cepatan, aku takut. Rintih Dio. Dan karena kami rasa malam itu anakku sedang melihat sesuatu. Akhirnya suamiku pun bergegas menjalankan mobilnya dan kami pun pergi meninggalkan rumah makan tersebut. Sepanjang perjalanan, setelah dari rumah makan tersebut bukannya diam, bayiku benar-benar seolah tidak bisa berhenti menangis. Dan tidak hanya itu, Dio yang biasanya jarang sekali menangis, waktu itu tiba-tiba juga ikut menangis histeris. Mengetahui hal itu, suamiku pun kebingungan dan mulai cemas dengan keadaan yang sudah semakin mengkhawatirkan. Bagaimana kalau kita cari rumah sakit saja sebentar? Kita periksakan anak-anak kita, Mas. Aku takut mereka kenapa-napa, ucapku. Ya wes, sepertinya sebentar lagi pagi. Nanti kalau sudah pagi kita cari rumah sakit. Ini jam berapa ya Dek? Sahut suamiku. Namun anehnya, ketika aku membuka ponselku untuk melihat waktu, malam itu aku kembali terkejut bukan main. Karena saat itu jam di ponselku masih menunjukkan pukul 01:30 dini hari. Padahal nyatanya, aku masih ingat dengan sangat jelas ketika aku masih di rumah makan tadi, jam ponsel sudah menunjukkan pukul 05.00 pagi. Loh, kok masih jam 01:30? Perasaan tadi pas di rumah makan, aku lihat jam sudah jam 05.00 pagi deh. Ucapku kebingungan. Mendengar hal itu, suamiku pun seketika menghentikan laju mobilnya dan mulai membuka ponselnya untuk memastikan bahwa apa yang aku katakan tersebut memang benar adanya. Loh, kok jadi masih jam 1:30 sih? Ucap suamiku. Dengan dia langsung turun dari mobilnya untuk melihat keadaan di sekitar jalan. Waduh, iya ya Dek, ada yang tidak beres ini. Imbu suamiku sambil mondar-mandir di pinggir jalan raya. Mengetahui semua itu, akhirnya suamiku pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang tentu saja sudah semakin tidak karu-karuan. Rasa takut, bingung, dan heran waktu itu benar-benar campur aduk menjadi satu. Singkat cerita, setelah beberapa jam berjalan, aku dan suamiku pun akhirnya berhasil keluar dari kawasan jalanan hutan dan mulai masuk ke area perkotaan. Di situ, kami sengaja berhenti sejenak sambil kembali memikirkan kejadian yang sudah kami alami. Namun sayangnya, karena kedua anakku yang masih saja tidak bisa berhenti menangis, akhirnya kami pun memutuskan untuk mencari rumah sakit atau klinik terdekat agar kami tahu apa yang sedang dialami oleh kedua anakku. Dan akhirnya,
Berbekal Google Map yang ada di ponselku, sekitar pukul 7 pagi, aku pun sampai di sebuah rumah sakit kecil yang ada di pinggir jalan. Di situ, tentu saja aku segera memeriksakan keadaan anakku. Karena aku khawatir jika terjadi serangan dokter, anakku waktu itu tidak mengalami sakit apapun. Bahkan, dokter saat itu juga terlihat sedikit kebingungan dengan keadaan kedua anakku yang terus saja menangis histeris seolah sedang disakiti oleh seseorang. Hingga akhirnya, setelah aku menceritakan semua kejadian yang telah aku lalui semalam, dokter pun mulai paham dengan mengatakan jika kedua anakku terkena gangguan non-medis. Di situ, aku dan suamiku pun seketika lemas dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuaku agar anakku segera mendapatkan bantuan. Semua itu memang sengaja kulakukan karena aku pun juga tahu sepertinya sakit seperti ini bisa disembuhkan oleh ibuku. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya waktu pun menunjukkan pukul 15.00 sore. Aku sampai di rumah ibuku tidak dengan bahagia, namun dengan keadaan bersedih karena keadaan kedua anakku. Di situ anakku seketika dirawat dan diobati oleh ibuku dengan obat-obatan dan doa-doa Jawa yang aku pun tidak tahu apa artinya. Keesokan harinya, setelah Dio berhasil sedikit tenang, aku pun perlahan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya dia lihat di rumah makan semalam. Menurut Dio, di rumah makan tersebut dia melihat banyak sekali perempuan telanjang bulat dengan rambut yang hanya sebagian. Dan tidak hanya itu, semua perempuan yang Dio lihat semuanya sedang makan anggota tubuh manusia. Ada yang sedang makan jari manusia, telinga manusia, hidung manusia, hingga kaki manusia. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, karena aku sama sekali tidak melihat apa yang Dio lihat. Yang kulihat, waktu itu hanya ada beberapa orang makan namun tidak kunjung selesai. Dan akhir cerita, setelah mendengarkan semua penuturan Dio, kami pun ketika kembali pulang ke Jawa Barat tidak berani lagi melalui jalanan tersebut. Kami sengaja memilih jalan tol agar semua keluargaku aman dari gangguan yang tidak kuinginkan. Dan selanjutnya, setelah aku menceritakan semua pengalaman ini kepada saudara dan rekanku yang kebetulan tinggal tidak jauh dari kawasan hutan tempat aku bertemu rumah makan tersebut, mereka semua menjelaskan jika di sepanjang kawasan tersebut sama sekali tidak ada rumah makan yang seperti aku ceritakan. Hal itu dikuatkan dengan beberapa tahun berikutnya. Ketika aku kembali mudik, aku sengaja mencoba kembali melewati kawasan hutan itu untuk memastikan keberadaan rumah makan itu. Dan ternyata, aku sama sekali tidak menjumpai rumah makan yang dulu pernah aku hampiri. Kenyataan tersebut tentu saja seketika membuat aku terheran-heran dengan apa yang sudah aku temukan. Bahkan, aku pun juga masih ingat, nasi bungkusan yang dulu sempat dibungkus, waktu itu isinya pun juga nasi dan lalapan ayam, sesuai dengan apa yang sudah aku pesan. Semuanya benar-benar nampak normal, dengan tidak ada sedikit pun tanda-tanda jika rumah makan tersebut nyatanya adalah rumah makan setan. Dan akhirnya, kini pengalaman tersebut menjadi sebuah cerita tersendiri di dalam hidupku. Kini, meski Dio dan Lila sekarang sudah tumbuh dewasa, aku masih saja sering menceritakan tentang pengalaman ini kepada mereka. Bahwasannya kita sekeluarga pernah makan di rumah makan. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya.